Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Sukmanggraini dengan NIM 2271201025, kelas 30 dengan mata kuliah katalogisasi dengan dosen pengampu Nining Sudiar MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang AACR. Berikut penjelasannya. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian AACR. AACR atau Anglo-American Cataloging Rules merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk dapat membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi. Aturan ini mencakup seluruh deskripsi dalam bibliografi sebuah karya. Struktur dari AACR 2 terdapat bagian satu deskripsi, yaitu yang pertama ada peraturan umum untuk deskripsi, yang kedua ada buku pamflet dan lembar tercetak, yang ketiga ada bahan kartografi, yang keempat ada manuskrip, yang kelima ada musik, keenam ada rekaman suara, ketujuh ada gambar hidup atau film dan rekaman video, yang kedelapan ada bahan grafis, yang kesembilan ada sumber elektronik, yang kesepuluh ada artefak dan realia 3 dimensi, yang ke-11 ada bentuk mikro, yang ke-12 ada sumber daya berlanjut atau serial, yang ke-13 ada analisis. Selanjutnya ada bagian 2, yaitu tajuk, judul seragam, dan referensi. Di sini dimulai dari 21 pilihan titik akses, 22 tajuk untuk orang, 23 nama geografis, 24 tajuk badan korporasi, 25 judul seragam, 26 referensi. Selanjutnya ada apendik dan indeks, yang terdiri dari apendik A untuk kapitalisasi, yaitu huruf besar, apendik B untuk singkatan, apendik C untuk nomor, apendik D untuk glosarium, apendik E untuk artikel inisial. Pada AACR 2 ini terdapat beberapa elemen deskripsi. Yang pertama ada daerah judul dan pernyataan tanggung jawab, yang kedua ada daerah edisi, yang ketiga ada daerah rincian spesifik bahan atau data khusus, yang keempat ada daerah publikasi distribusi dan sebagainya, yang kelima ada daerah deskripsi fisik, yang keenam ada daerah judul seri, yang ketujuh ada daerah catatan, yang terakhir ada daerah penomoran standar, yaitu atau ISBN dan ISSN. Selanjutnya terdapat ciri-ciri pada AACR 2. Yang pertama ada umum, artinya aturan AACR 2 dapat digunakan oleh perpustakaan umum dengan segala ukuran. Namun bukan berarti perpustakaan khusus tidak dapat menggunakannya. Bagi perpustakaan khusus, AACR 2 dapat dijadikan pedoman dasar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada. AACR 2 juga merupakan standar untuk katalogisasi deskriptif semua jenis bahan pustaka, baik cetak maupun non-cetak. Ciri kedua ada terintegrasi, yaitu peraturan standar AACR 2 tidak hanya berorientasi pada bahan pustaka buku, tetapi peraturan AACR 2 juga mencakup pengatalogan deskripsi bahan non-buku. Yang ketiga ada fleksibel, artinya beberapa aturan yang dapat digunakan atau tidak untuk memungkinkan perpustakaan digunakan dan disesuaikan dengan jenis, tujuan, dan pemakaiannya. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, pustakawan membuat aturan dan prosedur untuk mematuhi asas atau konsistensi dalam pengatalogan. Selanjutnya ada penerapan AACR 2 dalam perpustakaan. Dalam penerapannya di perpustakaan, AACR 2 digunakan sebagai standar dalam deskripsi dan pengorganisasian koleksi perpustakaan. Contoh penerapan AACR 2 dalam lingkungan perpustakaan adalah dengan memberikan deskripsi yang lengkap dan jelas pada setiap bahan pustaka, seperti judul, pencipta, penerbit, dan lain-lain. Selain itu, AACR 2 juga mengatur cara penulisan dan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan lain-lain dalam deskripsi yang telah kita sebutkan tadi. Apa sih perbedaan AACR 2 dengan RDA? Nah, ini penjelasannya.
AECR2 lebih berfokus pada format kertas dan mencakup deskripsi bibliografi untuk berbagai jenis bahan seperti buku, jurnal, dan media non-print. Sedangkan RDA lebih berfokus pada konten dan memberikan deskripsi bibliografi yang lebih detail dan akurat untuk berbagai jenis bahan yang digital. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan AECR2 di kartu katalog manual. Ini salah satu contoh buku non-fiksi yang saya ambil, yaitu novel dari kertas gabut. Langkah pertama, kita bisa mencari judul novel tersebut. Kita bisa lihat dari di halaman pertama. Di buku yang saya contohkan ini, halaman pertamanya ada kertas gabut, yang berarti judul gede buku tersebut. Setelah itu kita bisa buat di kertas dengan judul buku kertas gabut. Setelah kita membuat judul, jangan lupa kita membuat garis pemisah dengan garis miring. Setelah itu, kita bisa melihat ke halaman selanjutnya untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Setelah itu kita mencari nama penulis buku. Dan di buku yang saya contohkan ini, penulis bukunya dengan Z. Tahara. Setelah itu, jangan lupa kita menulis garis pemisah dengan titik koma. Setelah itu kita bisa mencari penanggung jawab buku dengan kita mencari editor. Jika di buku tersebut ada editor, maka penanggung jawab buku tersebut adalah editor. Jika tidak ada editor, kita bisa memakai penyunting. Jika kita tidak ada penyunting, kita bisa memakai penerjemah, ahli bahasa, dan lain-lainnya. Dan di buku yang saya contohkan ini terdapat editor, yaitu Fajar Diana. Bisa kita buat koma dan kita buat nama editornya, Fajar Diana. Setelah itu kita bisa buat garis pemisah dengan titik, strip. Setelah itu kita bisa lihat cetakan keberapa buku tersebut diterbitkan. Di buku saya ini terdapat cetakan pertama. Kita buat di situ cetakan pertama. Dan jangan lupa kita buat garis pemisah lagi dengan titik, strip seperti sebelumnya. Setelah itu kita bisa mencari kota terbit buku. Di sini terdapat dari kota Jakarta. Kita bisa tulis Jakarta di sana. Setelah itu jangan lupa kasih tanda pemisah dengan titik 2. Setelah itu nama penerbit buku. Di buku saya itu ada PT Rene Turas Indonesia sebagai penerbit buku tersebut. Setelah itu kita bisa kasih tanda pemisah dengan koma dan kita bisa mencari tahun terbit buku. Di situ tahun 2021. Langkah selanjutnya kita bisa melihat angka Romawi buku, apakah ada apa tidak. Kebetulan di buku yang saya contohkan ini terdapat angka Romawi. Dan kita bisa tulis angka Romawi terakhir di buku tersebut, yaitu 5, koma, kita buat halaman terakhir buku.
322 halaman. Setelah itu kita bisa lihat contoh buku yang kita lihat itu terdapat ilustrasi apa enggak. Kalau ada, kita bisa lihat dengan membuka halaman seluruh buku. Kebetulan di buku yang saya contohkan ini terdapat beberapa gambar ilustrasi. Kita buat garis pemisah dengan titik 2. Setelah itu kita tulis ilustrasi. Setelah itu kita cari tinggi buku dengan membuat garis pemisah titik koma. Kita ukur tinggi buku yang kita contohkan. Di buku yang saya contohkan ini, tinggi buku tersebut adalah 20,4. Reminder, jika tinggi buku di bawah 0,5, kita bisa membuat angka ganjil atau angka genap. Dan di sini saya menggunakan angka 20 cm. Setelah itu kita bisa membuat bibliografi. Kebetulan di buku saya ini tidak terdapat bibliografi, tetapi di buku yang saya contohkan ini terdapat judul asli yang dibuktikan dengan huruf tebal. Setelah itu kita bisa membuat judul asli dengan tanda kutip. Kita buat judul asli buku yang telah ditebalin. Itulah contoh judul asli dari buku tersebut. Setelah itu kita bisa melihat ISBN buku. Itulah salah satu contoh penerapan AACR pada kartu katalog buku manual yang bisa kita pelajari. Sekian dari saya, terima kasih.